Siapa di antara kita yang mungkin di sini itu punya buku tapi cuman jadi pajangan? Ya, bukunya hanya untuk background ketika live, ketika webinar gitu kan. Itu ketika webinar itu ya udah coba cari rak buku, kemudian kamera diarahkan sehingga backgroundnya itu buku supaya terkesan ya punya buku. Tapi nyatanya berapa persen dari buku yang kita punya ternyata kita tidak baca? Ada 50% nggak kira-kira dari buku yang kita punya yang kita sudah baca? Kita belum bahas apakah yang dari sudah kita baca itu kita paham atau enggak. Tapi dari buku yang kita punya, berapa persen yang kita sudah baca? Itu pertanyaan pertama. Ini hanya sebagai renungan sebenarnya untuk saya pribadi, untuk para pemirsa semua. Karena memang harapannya program ini selain menyampaikan pesan tentang fikih muamalah, tapi juga menyampaikan pesan bahwa seorang muslim itu punya identitas yang namanya baca buku. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan wahyu yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Pertanyaan kedua, siapa di antara kita yang mungkin suka beli buku tapi males baca buku? Ya, suka aja pokoknya. Kalau ada buku beli, ada buku dibeli, tapi nggak pernah dibaca. Atau mungkin siapa di antara kita yang mungkin sekarang statusnya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Kita tahu bahwa yang namanya orang tua itu, ibu itu sebagai guru, madrasah, sekolah pertama. Bisa bayangkan nggak? Kira-kira jadi apa tuh muridnya? Kalau gurunya, si ibunya, nggak baca. Nah, kita nitipkan anak ke sekolah, terus begitu masuk kelas, itu guru nggak pernah baca buku. Nah, kita pengen nih anak kita bagus. Kita pengen anak kita berilmu. Lah kita sebagai ibunya, kita sebagai gurunya, kita sebagai sekolahnya kok malah nggak baca buku. Atau bapaknya nih, kadang kan suka ini ya, ini salah ibunya nih, ibu kan guru. Terus ibunya bilang, lah bapaknya kan kepala sekolah. Nah ya sudah, sekarang kita balik lagi analoginya. Bisa bayangkan nggak apa jadinya kalau sebuah sekolah, lembaga pendidikan, rumah itu kan lembaga pendidikan. Ternyata kepala sekolahnya jarang baca buku, malas baca buku. Mau nggak kita nitipkan anak kita masuk ke sekolah tersebut? Mungkin kita pikir-pikir ya, kalau itu dibuka ke publik ternyata, Pak, ini di sekolah ini tuh gurunya nggak pernah baca buku, Pak. Kepala sekolahnya nggak pernah baca buku. Kira-kira mau nggak kita masukkan anak kita ke situ? Nah, sebenarnya analogi ini bisa kita bawakan kepada keluarga kita. Kalau kita menginginkan murid, menginginkan anak didik kita dalam hal ini adalah ya anak kita sendiri. Itu memiliki kualitas ilmu yang bagus, agama yang bagus, kebiasaan yang bagus, maka kita sebagai ibunya, kita sebagai bapaknya, tentu juga harus memiliki kebiasaan yang bagus. Nah, atau pertanyaan ketiga, masih ingat ya pertanyaan pertama tadi? Udah berapa persen buku di rumah yang kita baca? Kemudian yang kedua adalah kita sebagai ibu, sebagai bapak, atau mungkin calon suami, calon istri. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk yang masih belum menikah, yang masih mahasiswa, yang seringkali punya banyak waktu luang, tapi ternyata tidak menggunakan waktunya dengan baik. Maka ini juga menjadi satu hal yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Renungkanlah satu nikmat yang namanya mata. Orang buta itu pengen bisa melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat bisa melihat. Namun sayangnya kita tidak menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jamaah yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, para pemirsa ANB Channel dimanapun berada. Jadi pada sesi pengantar ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama memiliki kebiasaan. Dan kita adalah seorang muslim. Agama kita juga mengajarkan hal tersebut. Para ulama kita juga memotivasi. Maka di sini ya, saya bersama dengan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, itu kita membuat sebuah komunitas yang namanya komunitas baca buku setiap hari. Harapannya adalah kaum muslimin
dan muslimat itu bisa memiliki sebuah kebiasaan bagus di rumahnya, walau hanya membaca 1 halaman setiap hari. 1 halaman itu tidak sampai 2 menit. 1 halaman tidak sampai 2 menit. Jadi mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, sehingga harapannya Anda bisa ganti program ini di rumah nanti, bukan baca buku fikih muamalah, tapi baca buku apa? Silahkan, Anda mau baca buku fikih keluarga, Anda mau baca buku tentang memasak, baca buku tentang apa. Intinya adalah mulai kebiasaan-kebiasaan baik ini, dan ini adalah awal dari kebangkitan kaum muslimin. Mungkin itu pengantar yang saya rasa perlu untuk disampaikan. Semoga kita juga sama-sama termotivasi, sama-sama tergerak ya untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga pesannya bukan hanya fikih muamalah saja yang sampai. Selain kita bermuamalah dalam hal ekonomi yang baik, kita juga membangun dari sekarang kebiasaan-kebiasaan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita.